Dikutip dari hidayatullah.com, Komisi Pemberantasan Korupsi pimpinan Firly Bahuri terus melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta yang diisukan menargetkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dua mantan pimpinan KPK membela Anies terkait kasus tersebut. Dua ex-pimpinan KPK, Saud Situmorang dan Bambang Wijoyanto atau BW, membela Anies dalam acara webinar Formula E Universitas Al-Azhar Indonesia Sabtu 8 Oktober 2022. Mulanya, Saud menggambarkan ketika penyelidik dan penyidik KPK hingga jaksa sedang melakukan gelar perkara. Saat itu, katanya, jaksa seharusnya sudah bisa memperkirakan pasal apa yang dikenakan terhadap Anies di kasus tersebut. Saud mengatakan penyelidik saat itu tugasnya adalah meyakinkan penyidik bahwa penyelidikan yang tengah berjalan tersebut memang terdapat unsur pidananya. Selanjutnya, dia juga membela Anies lantaran KPK hingga kini belum bisa mendapatkan adanya kerugian negara di kasus ini. Saud pun merasa bingung dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK ini. Saud mengatakan, "Sekarang saya tanya deh, untuk kasus ini, Pak Anies mau dikenakan pasal berapa kira-kira? Mari bangsa Indonesia sekarang tanya, terbuka, Pak Anies ini mau dikenai pasal berapa? Kerugian negara nggak ada," katanya. "Saya sudah membayangkan kalau saya hadir di rapat itu pun saya bingung. Katakan ada negara rugi, kasus ini nggak ada, BPK sudah lapor, kickback nggak ada. Terus kita mau hukum siapa? Dan dikenakan pasal berapa?" tambahnya. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang juga menyebut penyelidikan kasus Formula E seharusnya dilakukan secara tertutup sehingga tidak gaduh. Saud mengatakan, jika mempertanyakan mensrea Anies Baswedan atau pihak lainnya di kasus ini, maka hal itu belum ditemukan KPK hingga kini. Jadi artinya natur dari penyelidikan itu harusnya tertutup, tidak dibuka diumbar-umbar seperti ini. Manggil seterusnya dan seterusnya, tambahnya. Sementara, mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto atau BW bicara soal informasi yang didapatkannya terkait proses penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Dia mengaku berharap bisik-bisik yang didengarnya itu tak benar. BW mengatakan, "Informasi yang saya dengar di KPK, mudah-mudahan ini tidak benar. Sudah, nanti pakai saja pasal 40 Undang-Undang KPK. Kalau memang tidak ada, naikin saja dulu. Kalau tidak ada, bikin saja SP3. Ini kan permufakatan jahat kalau betul informasi itu." Pasal 40 yang dimaksud BW itu adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang KPK. Pasal 40 Undang-Undang KPK itu mengatur wewenang KPK untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. BW mengatakan KPK seharusnya tidak membuka hasil penyelidikan kasus ini. Namun, katanya, KPK bisa membuka hasil ekspos terkait Formula E tersebut. Makanya, kemudian sebagian teman mengatakan jangan hasil penyelidikannya dibuka. Itu hanya eksposnya dibuka saja, katanya. Apa dasarnya kalau dibuka? Ada di pasal 20 ayat 2 huruf C, buka itu. Hari ini di antara penegak hukum, trust publik kepada KPK itu rendah, sambungnya. Pasal 20 ayat 2 huruf C Undang-Undang KPK itu mengatur soal bentuk pertanggungjawaban publik KPK lewat membuka akses informasi. Dia berharap KPK membuka akses informasi tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin tak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK. Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut. Dalam wawancara eksklusif CNN TV yang dilihat Kamis 6 Oktober 2022, Anies mengatakan, "Bila Anda katakan saya ambil uang, tunjukkan. Bila tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi saya tidak pernah terima dan ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi." Pihak Formula E yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, beroperasi di negara yang aturan pembukuannya sangat ketat.
Anies pun menyatakan seluruh rapat Formula E direkam. Anies mengatakan, dalam semua sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang penuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana kalau Anda menuduh membawa bukti, habis energi orang. Kalau yang dituduh harus membawa bukti, habis energi kita. Jadi, yang harus membawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, batalin tuduhan itu. Demikianlah kilas figur kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.